teman-teman pengusaha kena pajak itu menjualnya ke konsumen akhir. Tapi kalau kita menjual barang itu ke para pemungut itu harus dicantumkan identitasnya ya Bu ya? Iya. Hai sahabat pajak, salam hormat dari kami. Izinkan saya menyapa sahabat pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Kami ucapkan selamat datang di podcast KPP Madya Medan dengan acara bijak, bicara tentang pajak. Di episode kedua ini kita akan membahas tentang Per 03 tahun 2022, yaitu tentang faktur pajak bagi pengusaha kena pajak, khususnya bagi pedagang eceran. Bersama saya Winton Pardede, bersama dengan tim penyuluh, ada di sini Bang Darman Saragi. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua kawan pajak. Bersama dengan tim penyuluh dengan Ibu Siti Usmayati. Assalamualaikum, selamat siang, sehat semua. Ya, di podcast kita hari ini di Bijak Bicara Pajak, kita akan membahas tentang pedagang eceran yang akan nanti dikukuhkan berdasarkan Per 03 tahun 2022. Hari ini kita akan coba diskusi siapa sih yang dimaksud dengan para pedagang eceran itu. Ini saya mau bertanya ini dengan Ibu Siti Usmayati. Kira-kira Bu, siapa sih pedagang eceran yang akan dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak? Pedagang eceran pada umumnya pedagang yang menjual ke konsumen akhir. Itulah yang disebut pedagang eceran. Siapa saja? Misalnya seperti penjual di Shopee, di Tokopedia atau Blibli, itu penjualnya itu disebut sebagai pedagang eceran. Gitu. Baik. Ringkasnya. Berarti untuk pedagang eceran ini nanti akan melakukan transaksi di media online dan nantinya akan melakukan penjualan dengan konsumen akhir. Mungkin gitu ya Bang Darman saya. Kira-kira media online-nya ini boleh dijelaskan sekali lagi Bang, ini media online ini mereka bertransaksi di mana ini Bang? Penjualnya ini berdagang di mana ini Bang ya? Baik Bang Winton, sekarang kan sudah banyak sekali yang seperti iklan-iklan di TV kita lihat yang pedagang yang bertransaksi di blibli.com, ya. Shopee yang seperti itu Bang. Ya, berarti semuanya nanti para pedagang yang bertransaksi di mungkin di Shopee, di Blibli, di Bukalapak atau ya, ini nantinya semuanya para pengusaha ini tanpa melihat klasifikasi usahanya, semuanya nanti akan dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak ya Bang ya? Iya benar Bang. Iya, jadi nanti teman-teman para pengusaha pedagang eceran yang melakukan penjualan di media online pastinya nanti akan membuat faktur pajak. Ini nanti kita akan diskusikan di materi kita ini. Jadi nanti perlu kita beritahu semua nanti transaksi atas pembuatan faktur pajak ini nanti bisa nanti digunggung ataupun nanti dibuatkan faktur pajaknya. Bisa dengan menggunakan NIK ataupun data-data yang keterangan baik NPWP. Dan harus dengan faktur pajak ya Bang ya? Betul, nanti dibuatkan faktur pajaknya karena ini sudah diatur di Per 03 tahun 2022. Nah, jadi nanti mungkin kita akan membahas, ada mungkin pertanyaan terkait yang berkembang di pedagang eceran ini. Mungkin ada pertanyaan ini Bang Darman, apakah ada perubahan nih terkait faktur pajak yang digunggung bagi pedagang eceran? Mungkin bisa kita jelaskan ini Bang? Ya, baik, terima kasih Bang Winton. Jadi di Per 03 PJ 2022 ini sebenarnya tidak ada perubahan ya Bang ya. Jadi faktur pajak yang dibuat untuk penyerahan BKP dan atau JKP kepada pembeli BKP dan atau penerima JKP dan karakteristiknya untuk konsumen akhir. Jadi faktur pajak tersebut dibuat tanpa mencantumkan keterangan mengenai identitas pembeli BKP atau penerima JKP dan nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak tersebut. Demikian Bang Winton. Oh, berarti nanti kalau semuanya digunggung, kita nanti para pedagang eceran ini tidak perlu membuatkan faktur pajak, tidak perlu nanti harus membuat faktur pajak tanpa harus membuat keterangan ya.
Jadi tanpa meminta keterangan siapa pembelinya. Jadi bisa digunggung ya Bang ya? Iya, sama kayak yang seperti dulu kan dia yang seperti faktur pajak sederhana itu Pak. Betul, betul. Ini ya, nanti bisa dibuatkan juga dalam bentuk kwitansi atau bond. Nanti bisa dicantumkan di faktur pajaknya digunggung ya? Iya, Ya. demikian Pak. Mungkin nanti ada juga ini pertanyaan ini Bu Usma. Perusahaan kami ini bukan termasuk kategori retailer. Jika ada pemberian sampel gratis nih ke end consumer, apa boleh nih ditanya memakai faktur pajak digunggung? Karena untuk pemberian sampel gratis ke end consumer tidak memungkinkan untuk meminta KTP-nya atau NPP-nya kepada end consumer. Mungkin bisa dijelaskan Bu Usmayati? Oke, makasih Bang Minton. Atas pemberian cuma-cuma ke konsumen akhir dapat dibuat faktur pajak eceran sehingga dapat dibuat tanpa mencantumkan keterangan mengenai identitasnya, identitas pembeli BKP atau penerima JKP, dan nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak itu, Bang Minto. Ya, menarik. Berarti untuk PKP pedagang eceran ini diberi kemudahan ya. Jadi artinya semuanya nanti membuat faktur pajak, tetapi tanpa pembeli itu tanpa harus diminta nih data KTP ataupun NPWP-nya. Jadi nanti ini nilainya bisa digunggung. Mungkin nanti ada juga bagi PKP pembeli yang sudah meminta faktur pajak nih harus ada NPWP, boleh juga ya? Boleh Pak. Boleh ya ininya. Tapi nanti pembeli yang mencantumkan NPWP-nya atau namanya perlu kami beritahukan di ketentuan di per 03, nanti si pembeli itu yang melakukan transaksi di media online itu nanti faktur pajak masukannya itu tidak bisa dikreditkan karena udah ada ketentuannya bagi di pasal 26 ayat 9 bahwa faktur pajak masukan yang melalui media online ini nantinya tidak bisa dikreditkan. Mungkin itu ya kita beritahukan dulu ya kepada teman-teman yang PKP dia bertransaksi melalui media online. Mungkin ini ada juga nih pertanyaan ini, identitas pembeli orang pribadi dalam negeri selain konsumen akhir, apakah harus diisi nama, alamat, NPP atau NIK? Ini apabila pembuatan faktur pajak pembeli orang pribadi tidak berkenan nih memberikan NPWP-nya nih atau KTP-nya, tapi mau membayar PPN, apakah kami sebagai PKP pemungut tetap menerbitkan faktur pajak keluaran? Bisakah menggunakan NPWP 000? Oke, siap ya. Identitas pembeli orang pribadi dalam negeri selain konsumen akhir harus diisi dengan nama, alamat, dan NPWP atau NIK. Ketiga lengkapan pengisian faktur pajak dapat dikenai sanksi pasal 14 ayat 4 Bang Minton. Dalam hal pembelinya memenuhi karakteristik konsumen akhir dapat dibuat faktur pajak eceran tanpa mencantumkan identitas pembeli. Jadi kalau dia nggak konsumen akhir harus ya Bu ya? Ya. Dia harus konsumen akhir baru yang boleh tanpa identitas itu. Oke, baik. Berarti cukup jelas ya. Jadi yang tanpa identitas itu yaitu kalau teman-teman pengusaha kena pajak itu menjualnya ke konsumen akhir. Tapi kalau kita menjual barang itu ke para pemungut itu harus dicantumkan identitasnya ya Bu ya? Iya, ini ya. Baik, ini ya. Dan ini kita mau masuk juga nih ada materi berikutnya ini tentang faktur pajak atas pemberian fasilitas PPN. Ini menarik ya. Mungkin di sini kita coba membahas terkait faktur pajak 07 atau 08. Mungkin ada pertanyaan nih terkait sekitar faktur pajak 07 atau 08. Mungkin ini bisa dibantu nih Bang Darman. Katanya bagaimana nih penerbitan faktur pajak 07 atau 08 yang dikeluarkan di bulan April ini. Sedangkan PPN tidak dipungut, belum ada nomor peraturannya. Ini gimana ini Bang? Baik Pak Minton. Jadi sebenarnya peraturan pemerintah mengenai pemberian fasilitas PPN ini akan segera diterbitkan Bang Minton. Ya. Jadi dalam hal PKP membuat faktur pajak 0708, tetapi belum ada peraturan yang mendasari dalam aplikasi faktur. Tetapi atas penyerahannya mendapat fasilitas dapat memilih keterangan lainnya Bang. Jadi dipilih di situ nanti ada tulisannya keterangan lainnya Bang. Jadi itu yang dipilih Bang. Ya, nanti berarti teman-teman PKP ini nanti dia faktur web itu nanti ada fasilitas ya, dicantumkan ya Bang ya, Iya, ada. di keterangan lainnya ya.
nanti peraturannya memang akan menyusul Bang. Baik. Jadi kita teman-teman kawan pajak menunggu peraturan ini ya terkait ini ya. Benar. Mungkin ada pertanyaan lagi nih Bang. Apakah jasa kesehatan seperti klinik, rumah sakit wajib membuat faktur 08 sedangkan konsumennya adalah end user nih Bang? Ini bisa dijelaskan Bang? Baik, jadi kalau untuk jasa kesehatan termasuk kategori yang mendapatkan fasilitas PPN Bang. Jadi ada pun peraturan mengenai fasilitas PPN akan diatur dalam peraturan pemerintah yang diharapkan dapat diterbitkan tidak lama lagi Bang. Jadi sabar bagi wajib pajak yang kategorinya termasuk jasa kesehatan itu kan memang mendapatkan fasilitas Bang, tapi peraturannya masih dalam proses Bang. Iya. Jadi dalam hal jasa kesehatan tersebut menggunakan faktur pajak kode transaksi 08 Bang. Jadi dalam hal penyerahan kepada konsumen akhir maka dapat dibuat faktur pajak eceran Bang. Wah menarik sekali nih. Jadi memang semuanya nanti masih ada lagi peraturan yang baru ya. Kita tunggu ya Bu ya ininya ya. Oke, ini ada lagi nih menarik nih Bu Usma nih. Apakah faktur pajak BKP dan JKP tertentu ini terkait seperti susu dan buah katanya memakai faktur 08 dapat menjadi faktur gabungan dalam akhir bulan dikarenakan atas BKP tersebut masuk ke dalam kategori mendapat fasilitas dibebaskan PPN. Bisa jelaskan nih Bu Usma? Mengenai pengaturan mengenai fasilitas PPN akan diatur dalam peraturan pemerintah yang diharapkan akan diterbitkan tidak lama lagi Bang Minton. Jadi belum ada saat ini ya. Dalam hal susu dan buah diberikan fasilitas PPN, dibebaskan faktur pajak menggunakan kode transaksinya yang 08. Dalam hal penyerahan kepada pembeli yang sama dalam 1 bulan kalender maka dapat dibuat faktur pajak gabungan paling lama pada akhir bulan penyerahan. Jadi kalau misalnya dalam pembelinya itu sama di akhir bulan aja dibuat di gabungannya. Digabung dulu ya Bang ya. Digabung dulu, tunggu dulu baru terakhir bulan ya. Baik, Gitu Bang Minton. Baik. Nah, mungkin ini ada nih pertanyaan ini. Menurut siaran pers tanggal 31 Maret 2022 disebutkan nih bahwa untuk perusahaan pedagang gas bumi mendapat fasilitas bebas PPN. Apakah perusahaan ini tetap harus menjadi PKP? Karena kami sampai dengan saat ini masih statusnya non PKP nih. Bisa dibantu nih sama Bang Darman nih. Baik, jadi mengenai fasilitas PPN ini yang seperti kita bicarakan tadi Bang, bahwa peraturan pemerintahnya mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah diterbitkan Bang. Jadi untuk kewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP pada dasarnya tetap mengikuti ketentuan yang berlaku Bang, yang telah berlaku selama ini, yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 68 PMK 03 2010 atau yang dilanjutkan dengan PMK 197 PMK 03 tahun 2013 Bang. Jadi masih ikut peraturan yang lama Bang mengenai kewajiban untuk dikukuhkan sebagai PKP Bang. Baik, terima kasih Bang. Nah ini mungkin Bu, ini ada nih terkait faktur pajak 07 dan 08. Di situ ada katanya jenis cap atau keterangan fasilitas PPN yang dapat digunakan pada saat pembuatan faktur pajak atas kebutuhan pokok yang mana penyerahan tersebut mendapat fasilitas dibebaskan. Bisa dijelaskan Bu terkait cap atau keterangan itu Bu? Iya, oke Bang Minton. Dalam hal cap, keterangan fasilitas belum tersedia dalam aplikasi e-faktur, tetapi atas penyerahan tersebut mendapatkan fasilitas PPN, maka bisa dibuat juga dengan memilih keterangannya lainnya. Seperti yang tadi pernah dijelaskan Bang Darman gitu. Yeah. Baik, jadi teman-teman kalaupun nanti atas cap atau itu nanti belum tersedia, berarti nanti di e-faktur 32-nya kita pilih keterangan lainnya ya Bang ya. Iya Bu benar, ya. Ininya benar nanti kita lihat nanti berdasarkan ini kan peraturan masih dalam proses ya pembuatan. Nah, nanti kita akan pilih dulu keterangan lainnya bagi mereka yang dibebaskan ataupun dipungut fasilitas juga ya. Tetap mendapatkan fasilitas. Nanti di situ akan kita klik di keterangan lainnya dan bisa diketik manual ya untuk PMK-nya nanti yang ditentukan ya. Iya. Baik. Mungkin ini ada pertanyaan sekitar faktur pajak lagi nih Bang. Banyak ya masalah berpajak. Iya, karena ini sangat berkembang ini Bang ininya ya kan Bu ini ya. Katanya ini kita cerita di faktur 32 untuk faktur pajak yang sudah diupload dan memperoleh persetujuan DJP. Apakah syarat mutlaknya harus terdapat barcode pada faktur tersebut? Bisa dijelaskan nih Bu Usma ini? Oh iya, Minta makasih.
faktur pajak yang diupload maksimal tanggal 15 bulan berikutnya akan mendapatkan approval dari Direktorat Jenderal Pajak. Jadi sekarang kita uploadnya di tanggal 15 ya, jangan 31 kalau dulu akhir bulan ya. Bulan dulu Sekarang ya. 15. Nah, faktur pajak yang sudah diupload akan dibubuhi barcode gitu. Oh ya, Nanti ada barcode-nya gitu. Dalam hal pembeli perlu meneliti keabsahan faktur pajak, silakan diteliti dengan memindai barcode-nya itu. Ya, sekarang kan memang model mindai-mindai barcode gitu kan Bu ya. Berarti nanti untuk validitas faktur pajak kita itu paling lama nanti paling tanggal 15 ya Bu ya? Iya. Baik, ininya. Dan nanti teman-teman pajak semuanya nanti faktur pajak itu paling lama untuk upload suksesnya itu harus paling lama tanggal 15 ya di bulan berikutnya. Nah, karena nanti kalau lewat tanggal 15 pasti nanti statusnya akan di reject Bapak Ibu dari sistem. Tidak diakuin ya Bang ya? Tidak diakuin. Jadi teman-teman pajak yang nantinya membuat faktur pajak itu kalau bisa paling lama di tanggal 15 harus melakukan upload. Oke, mungkin ada lagi nih Bang sekitar tentang faktur pajak ini. Bagaimana jika terdapat transaksi dengan rekanan orang pribadi yang mencantumkan NPWP sebagai identitasnya, namun setelah diupload diketahui bahwa NPWP tersebut udah non efektif Bang? Iya. Jika penjual mengganti NPWP tersebut dengan mengisi 0000 tanpa mengetahui NPWP terbaru, apakah diperbolehkan Bang? Atau sebaiknya diubah menjadi nomor NIK? Bisa Bang? Baik Bang, terima kasih. Jadi kalau memang ketika mencantumkan NPWP sebagai identitasnya ternyata non efektif tadi ya Bang ya? Iya. Nah jadi penjual mengganti NPWP tersebut dengan mengisi 000. Lebih baiknya sebenarnya ketika NPWP tersebut tidak valid, maka yang perlu dimasukkan hanya NIK juga boleh Bang. Oh gitu ya? Iya, nomor induk kependudukannya boleh Bang. Oh, mungkin bisa diperjelas dengan Ibu Usma, apa itu saat pembuatan faktur pajak berdasarkan saat ini yang diatur berdasarkan PMK tersendiri, Bu? Pengaturan saat pembuatan faktur pajak pada dasarnya untuk mengakomodasi kondisi tertentu. Ya, contohnya tentang konsentrasi pertambangan yang dapat berubah sesuai dengan kondisi cuaca dalam pengiriman, itu ada di PMK 238. PMK 03 2012 Bang Anton. Ya. Contoh lain penyerahan kepada pemungut PPN instansi pemerintah itu diatur di PMK 23, PMK 03 2003 atau PMK 59, PMK 59 tahun 2022 gitu Bang Anton. Oke. Ini kita coba ini Bang. Ya. Cerita tentang tanda tangan elektronik nih di sertifikat elektronik ya Bang ya. Iya. Terkait tanda tangan elektronik ini, apakah didaftar sebagai admin, sudah diakui sebagai kuasa penandatangan tangan faktur pajak, dan apakah tanda tangan elektronik ini maksud ada tanda tangan di faktur pajak Bang? Bisa dijelaskan nih Bang tentang tanda tangan elektronik ini Bang? Baik Bang, kalau mengenai tanda tangan elektronik ini, PKP atau orang pribadi atau pegawai yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatangani faktur pajak tersebut merupakan PKP orang pribadi atau pejabat atau pegawai yang namanya telah didaftarkan sebagai penandatangan pada aplikasi faktur. Jadi benar-benar yang sudah didaftarkan ya Bang ya. Itu yang bisa Bang. Jadi tanda tangannya juga pada faktur tersebut berbentuk elektronik. Itu berupa tanda tangan elektronik, bukan tanda tangan basah Bang. Jadi dia ada tanda tangan elektronik Bang. Oh iya, berarti semuanya nanti para pejabat ataupun pegawai yang udah dikukuhkan sebagai PKP ya, iya, Bang. Berarti para pengurus itu nanti harus mempunyai paspres ya Bang ya? Iya, benar Bang. Iya, nanti paspres. Jadi memang harus pejabat yang sudah didaftarkan Bang. Jadi nggak semua juga pegawai pejabatnya itu boleh Bang. Ya. Yang sudah didaftarkan Bang sebagai penandatangan di faktur tersebut. Ya, dan sebenarnya para pengurus ini pun sudah terdata datanya di kantor pelayanan pajak. Iya, ininya baik. Nah, jadi ini Bu, mungkin ada nih pertanyaan nih. Kenapa faktur pajak yang terlambat 1 hari diterbitkan meskipun masih di masa pajak yang sama, tetapi dianggap terlambat Bu? Hal tersebut tidak korelasi dengan faktur pajak gabungan yang bisa dibuat di akhir bulan. Ini bisa dijelaskan Bu? Gini Bang Winton ya. Selain faktur pajak gabungan, faktur pajak harus dibuat untuk setiap penyerahan BKP atau JKP. Ya. Atau penerimaan pembayarannya dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP atau JKP. Ya.
saat faktur pajak seharusnya dibuat untuk setiap penyerahan penerimaan pembayaran tersebut mengacu pada ketentuan pasal 13 ayat 1A Undang-Undang PPN atau pasal 17 dan pasal 17A PP 1 2012 Stadler PP 9 tahun 2021. Dalam hal memberikan kemudahan BKP yang melakukan penyerahan kepada pembeli yang sama dalam 1 bulan kalender diberikan pengecualian, yaitu dapat membuat faktur pajak gabungan dalam paling lama pada akhir penyerahan, gitu Pak Mentor. Oh, iya. Jadi tetap digabung dulu, tunggu akhir bulan buat faktur pajak gabungannya. Baik, tapi jangan lupa ya untuk uploadnya Bu paling lama di tanggal 15 ya Bu ya. Ya, tanggal 15 bulan berikutnya ya. Mungkin ini ada lagi nih Bang, pertanyaan. Jika pembeli pada bulan berikutnya meminta agar diubah nih NPWP-nya, dia faktur. Sehingga penjual harus membatalkan faktur pajaknya Bang dan memberikan faktur pajak dengan nomor yang baru. Dengan apakah di Per 03 tahun 2022 ini terdapat perubahan pengaturan terkait hal ini Bang? Bisa Bang jelaskan Bang? Baik Bang Itu. Jadi sesuai dengan aplikasi faktur dan user manualnya, kan ada user manualnya itu, pembetulan atas kesalahan NPWP pembeli tidak bisa diterbitkan faktur pajak pengganti Bang. Jadi kalau udah NPWP-nya salah nggak bisa Bang. Jadi faktur pajak yang salah NPWP pembelinya harus dibatalkan. Jadi bukan diganti Bang, tapi dibatalkan dan membuat faktur pajak baru Bang. Nah, jadi dalam hal faktur pajak baru tersebut tetap dapat diisi dengan data-data faktur pajak lama selain nomor seri faktur pajak dan NPWP lama Bang. Kemudian batas waktu upload adalah tetap Bang tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal faktur yang baru diterbitkan. Berarti Bang kalau ada transaksi yang salah NPWP-nya, berarti itu nggak bisa diganti ya? Nggak bisa Bang, jadi harus dibatalkan Bang. Ya, berarti simpulannya faktur pajak pembatalan ya. Iya. Itu perlu juga kita jelaskan juga nih. Jadi teman-teman kalau para pengusaha nih kalau bertransaksinya NPWP-nya salah nih, itu nggak bisa dibuat faktur pajak pengganti ya Bang ya? Ya kan Bu? Kita harus lakukan pembatalan ininya. Baru buat faktur pajak baru. Ya berarti kita harus buat faktur pajak baru karena ini sudah diatur di Per 03 tahun 2022. Nah ini ada pertanyaan lagi nih Bu. Kurs yang digunakan dalam pembuatan faktur pajak harus menggunakan kurs yang berlaku pada saat faktur seharusnya dibuat. Bisakah diperjelas maksud dari hal tersebut? Bisa dijelaskan Bu terkait kurs ini Bu? Begini Bang Winton, pada prinsipnya PPN dihitung dalam satuan mata uang rupiah. Ya, benar. Dalam hal penyerahan BKP atau JKP dilakukan dengan menggunakan mata uang selain rupiah, penghitungan PPN harus dikonversi ke dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam keputusan Menteri Keuangan mengenai nilai kurs sebagai dasar pelunasan biaya masuk, pajak biaya keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku pada saat seharusnya faktur pajak dibuat. Saat faktur pajak seharusnya dibuat mengacu pada ketentuan pasal 13 ayat 1 Undang-Undang PPN Jo pasal 17 dan pasal 17A PP 1 2012 dan PP 9 tahun 2021. Baik Ibu. Ya, Bu. Jadi kalau yang mengenai kursi ini Bu, kan tadi dibilang ada dalam keputusan Menteri Keuangan. Ini bisa kita cari nggak Bu ini Bu? Ya ada nih Bang. Setiap bulannya kurs ada kita ada. Bulannya itu diupdate. Kita bisa dicari di googling. Kurs hari ini langsung muncul itu Bu ya. Oke. Ini menarik sekali nih pembahasan kita terkait faktur pajak. Ini ada lagi nih pertanyaan yang sering mungkin kita dengar. Kalau misalnya Bang Darman nih faktur pajak normalnya ini dibuat di bulan Maret, tarifnya kan masih 10% ya Bang ya? Iya benar. Sedangkan kita tahu Per 03 tahun 2022 ini itu berlaku 1 April. Iya benar. Nah, dan ternyata ada revisi Bang di bulan April sehingga harus membuat faktur pajak pengganti Bang. Iya. Nah, jadi ini berapakah tarif PPN yang digunakan dalam faktur pajak pengganti ini Bang? Ini sering ditanyakan ini Bang. Apakah nanti tarifnya 10% atau tarif 11% atas faktur pajak pengganti itu Bang? Sedangkan masa pajaknya masih di masa pajak di bulan Maret. Ya, jadi Bang kalau kita seperti kita tahu di Per 03 ini kan bahwa untuk per April PPN itu sudah 11% Bang. Ya. Jadi ketika ada faktur pajak pengganti yang diganti itu untuk bulan Maret Bang, itu tetap menggunakan
tarif yang 10% Bang. Jadi yang mulai April baru dia yang 11% Bang. Baik, ininya. Berarti sangat jelas ya teman-teman kawan-kawan pajak semuanya. Jadi untuk bertransaksi yang masih untuk melakukan pengganti di masa pajak Maret masih tarifnya yang lama ya Bang ya, masih 10%. Masih diakomodir di faktur web kita ya di versi 32 ya ininya. Di aplikasi masih boleh Bang menggunakan yang 10%, makanya di aplikasi itu dia tidak ditutup Bang. Biasanya kan dia dulu langsung gitu dimasukkan DPP-nya langsung dia dikalikan dengan tarifnya. Sekarang masih dibuka dia Bang. Dibuka ya. Karena masih ada mana tahu ada faktur pengganti di bulan sebelum bulan April gitu Bang. Ya. Mungkin ini Bu, ada juga nih sering. Ini ada contoh nih Bu. Pada faktur pajak misalnya ada 200 item barang nih Bu. Apakah nama barang atau jasa wajib dirinci nih Bu satu persatu atau cukup dengan deskripsi kontrak pengadaan atau pekerjaan dengan melampirkan faktur penjualan? Bisa dijelaskan ini Bu, cara pengisiannya di fakturnya gimana Bu? Oke Bang Guntur. Sebanyak apapun itu harus dirinci per jenis barang atau jasanya ya Bang Guntur ya. Baik Ibu, baik. Ya. Wajib diisi dengan keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai BKP atau JKP yang diserahkan. Jadi rinci semua, jelas. Berarti kalau jenis jasa dan barangnya memang harus dirinci ya. Semua. Baik, cukup jelas ya teman-teman kawan pajak ya. Jadi kalaupun jenis barangnya banyak, tetap harus dirinci nih nama barangnya, jenis barangnya, gitu ya Bu ya? Iya, gitu harus dirinci semua. Iya. Ini ada nih pertanyaan berikutnya nih. Untuk faktur pajak, tapi ini masih statusnya panjar nih Bang Darman, yang bisa kita kenal dengan uang muka ya atau DP. Bagaimana perlakuannya jika kuantitas realisasinya berbeda dengan kuantitas kontrak penjualan yang menjadi pedoman pada saat membuat faktur pajak atas DP? Apa yang harus dilakukan nih sama kawan-kawan pajak? Bisa dibantu nih Bang? Ya, baik Bang itu. Jadi rekan-rekan pajak, faktur pajak untuk DP atau muka dibuat dengan DPP sesuai dengan jumlah penerimaan uang muka atau nilai DP-nya tidak berubah. Jadi faktur pajak untuk penyerahan BKP dan JKP-nya dibuat dengan harga jual atau penggantian sesuai dengan nilai realisasi akhirnya. Sedangkan DPP-nya diisi dengan nilai realisasi akhir dikurangi dengan DP atau uang muka yang telah diterima. Berarti semuanya itu tergantung dari transaksi ya? Iya, berapa nilai akhirnya. Jadi nanti semua DPP-nya atas uang muka kita centang ya Bang ya? Iya. Kalau dia di fakturnya itu untuk uang muka. Iya. Nah, nanti kalau sudah ada realisasinya semua untuk pelunasan, ya kita nanti buat fakturnya lagi ya. Iya. Pertanyaan ini paling banyak nih Bang termasuk ya. Iya. Ini pertanyaan paling banyak. Ini ada lagi nih pertanyaan ini Bang. Iya. Nah, mungkin untuk Ibu nih ya. Jika WP adalah pengusaha UMKM dengan omset di bawah 4,8 miliar Bu. Ini untuk teman-teman UMKM. Apa syarat untuk buat faktur pajaknya dengan kode-kode 05? Apakah harus pengusaha harus mendaftar menjadi PKP dahulu? Bisa dijelaskan dulu nih Bu Usma? Ya, oke Bang Guntur. Untuk UMKM ya yang penghasilan 4,8 yang boleh membuat faktur pajak adalah pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP ya. Oke, dikukuhkan dulu ya Bu ya. Ini sebagai PKP ya. Dalam hal pengusaha yang masih berkategori pengusaha kecil, omset tidak lebih dari 4,8 memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP, dianya memilih ya, maka dapat melakukan usahanya untuk dilakukan sebagai PKP dulu. Oh, berarti kalau dia minta boleh. Boleh walaupun omsetnya di bawah. Iya, walaupun omset di bawah 4,8. Kode transaksi 05 digunakan untuk menyerahkan yang PPN-nya dipungut dengan besaran tertentu. Pemungutan PPN dengan besaran tertentu dikecualikan dengan peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pemungutan PPN dengan besaran tertentu dimaksud Bang Guntur. Oke, berarti ada nanti nih yang mau bertransaksi dengan menggunakan faktur pajak 05 nanti ada diatur di PMK-nya tersendiri ya Bang ya? Iya. Untuk mungkin ini ada sering juga nih kita dengarkan ini Bang. Ya. Terkait PMK 18 Bang. PMK 18 tahun 2021 di pasal 7 faktur pajak yang dibuat oleh PKP setelah melewati jangka waktu 3 bulan sejak saat faktur pajak seharusnya dibuat di dalam pasal 69 ayat 2 dan pasal 70 tidak diperlakukan sebagai faktur pajak.
Pertanyaannya nih Bang, Iya. bagaimana jika membuat faktur pajak belum melewati 3 bulan atau penyerahan bulan Maret, Ya. tapi faktur pajak ini dibuat di bulan April? Apakah dikenakan sanksi denda pasal 14 ayat 4, dan bukankah PNK tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pada pasal 3/03 tahun 2022? Mungkin bisa dijelaskan ini sedikit Bang? Baik Bang Winton, jadi jika faktur pajak diterbitkan terlambat namun tidak lebih dari 3 bulan dari saat seharusnya, maka status faktur pajak terlambat dibuat dan penerbit faktur pajak dikenai sanksi denda pasal 14 ayat 4 KUP Bang. Iya. Namun pembeli tetap dapat mengkreditkan pajak masukan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan. Demikian Bang. Jadi jika faktur pajak diterbitkan lebih dari 3 bulan dari saat seharusnya, maka faktur pajak dianggap tidak dibuat dan penjual akan dikenakan sanksi denda pasal 14 ayat 4 Bang KUP, dan pembeli tidak dapat mengkreditkan pajak masukannya Pak. Oh, berarti batas waktu untuk pengkreditan pajak masukan ini adalah 3 bulan ya Bang ya? Iya. Iya, berarti kalau misalnya si penjualnya terlambat, Iya. maka nanti dalam hal pembuatan faktur pajaknya pasti dia akan kena sanksi ya Bang ya? Iya, iya. Kayak denda tadi ya di pasal 14 Iya, ayat 4. benar. Jadi dianggap tidak dibuat Bang kalau Iya. penjualnya. Oleh karena itu, untuk para sahabat pajak, untuk penjual, ya kalau bisa jangan terlambat untuk melakukan upload prosesnya ya. Paling lama tanggal berapa Bu? 15 bulan Iya. berikutnya ya. Ya, tanggal 15 ya ininya, karena ini sudah diatur di Per 03 supaya nanti pun untuk pengkreditan pajak masukannya oleh teman-teman pembeli itu paling maksimal itu 3 bulan ya Bu ya. Oke, ininya. Ini ada pertanyaan ini Bu. Evidence apa yang bisa diterima jika lawan transaksi kita itu adalah non PKP Bu? Ini ya. Oh iya. Apabila pemilik kita non PKP, dapat dimintai surat keterangan terdaftarnya dulu, NPWP-nya atau NIK-nya. Untuk memastikan apakah pembeli berstatus PKP dapat melakukan konfirmasi ke KPP atau KP2KP. Jadi bisa datang ke kantor pajak ya untuk ini memastikannya. Oh, jadi kita bisa pastikan dulu ya kalau Iya. kita mau beli barang supaya kita tahu apakah dia PKP ini atau tidak gitu ya, kan. si pembeli ini harus ini kita bisa datangi kantor pajak ya. Iya, bisa. Oke, ini ya. Ini mungkin ada pertanyaan lagi nih Bang. Ini pada saat pengajuan pengembalian pendahuluan ini Bang. Iya. Nah, ini kita cerita tentang pengembalian pendahuluan. Salah satu poin yang menjadi dasar koreksi adalah hasil konfirmasi dari KPP lawan transaksi atas faktur pajak yang diterbitkan oleh lawan transaksi. Apakah dengan adanya Per 03 tahun 2022 ini status faktur pajak tersebut menjadi pasti sehingga tidak ada lagi koreksi? Bisa dijelaskan ini Bang? Baik Bang Winton, jadi secara umum pengkreditan pajak masukan oleh PKP pembeli tidak tergantung pada pelaporan di faktur atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak dalam SPT masa PPN PKP penjual. Jadi pajak masukan dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan yang tercantum dalam faktur pajak yang memenuhi persyaratan formal dan material, serta tidak termasuk PPN atas pengeluaran sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat 8 Undang-Undang PPN. Jadi dalam hal dilakukan penelitian dalam rangka penyelesaian pengembalian pendahuluan PPN, maka tetap mengikuti ketentuan khusus yang mengatur mengenai penyelesaian pengembalian pendahuluan yang dimaksud Bang. Oke Bang. Jadi untuk peraturan sebelumnya, ini mungkin ada pertanyaan lagi nih Bu Usman nih tentang PP 1 tahun 2012. Diatur pada penjelasan bahwa dalam rangka memberikan kemudahan administrasi terkait penerbitan faktur pajak, saat penerbitan faktur penjualan dapat ditetapkan saat penyerahan jasa yang menjadi dasar saat terutangnya PPN. Sehingga dari peraturan ini faktur pajak bisa diterbitkan mengikuti tanggal faktur penjualan. Apakah dengan terbitnya Per 03 tahun 2022 menjadi aturan ini dicabut Bu? Bisa dijelaskan Bu terkait PP 1 tahun 2012 Bu? Terkait ini tidak dicabut Bang Winton.
Oh, berarti Walaupun masih berlaku ya Bu ya? Karena PP 1 tahun 2000. Per 03 PJ 2002 tidak mengubah ketentuan saat berutang PPN dan saat pembuatan faktur pajak. Jadi Wah. tidak dicabut ya. Wah, berarti PP 1 itu tidak dicabut Iya, ya Bu ya? Masih Ininya. berlaku berarti. Mungkin ada pertanyaan lain ini Bang terkait jika terdapat nota kepelabuhan ini dari PT Pelindo Bang Ya. berupa dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. Apakah PPN-nya ini bisa dikreditkan Bang? Baik Bang, jadi PPN yang tercantum dalam nota kepelabuhan yang merupakan dokumen tertentu yang kedudukannya disamakan dengan faktur itu dapat dikreditkan sebagai faktur pajak masukan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan, yaitu memenuhi persyaratan formal sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1 per 16 tahun 2021 dan mencantumkan nama dan NPP atau NIK pihak yang menerima penyerahan BKP dan atau JKP serta memenuhi persyaratan materialnya, Pak. Berarti dokumen tertentu itu bisa dipersamakan ya Bang Iya, ya? bisa, Pak. Dipersamakan dengan faktur, Pak. Iya, berarti kesimpulannya dapat dikreditkan Dapat, juga ya dapat sebagai dikreditkan. faktur pajak masukan ya. Asal dia memenuhi ketentuannya itu, Bang, yang sesuai Baik. dengan per 16, Pak. Menarik sekali ya teman-teman kawan pajak ya. Nih banyak nih ya Bu Banyak ya, pertanyaan pertanyaan. terkait dengan Faktur pajak faktur ini ya. pajak per 03 ini. Di sini Bu, mungkin ini ada lagi nih Bu pertanyaan yang menarik lagi nih Bu. Perusahaan kami membuat faktur pajak gabungan nih Bu, kelawan transaksi yang sama untuk transaksi BKP dan JKP, tapi statusnya sewa Bu. Di dalam per 03 diatur tentang alamat penyerahan dengan pemusatan PPN. Apabila penyerahan BKP ada di NPP pusat dan penyerahan JKP ada di cabang nih, apakah bisa menggunakan faktur pajak gabungan? Apabila bisa, harus menggunakan alamat yang mana nih Bu? Dan apabila tidak, apakah bisa penyerahan BKP dengan NPP pusat atau gabungan tadi itu dengan menggunakan NPP cabang menggunakan faktur tersendiri? Ini banyak sekali yang tanya. Iya. Faktur pajak gabungan dapat dibuat Ya. ya sepanjang ID pembeli atau nama, NPWP dan alamat yang tertulis di faktur pajak sama Ya. dan kode transaksinya sama. Oh. Jadi dapat dibuat ya. Oke. Pajak gabungan. Ya, dapat dibuat ya Bu Iya. ya. Berarti dengan catatan itu namanya, NPP, alamatnya itu sama kode transaksinya itu transaksinya sama ya Bu ya. Iya. Oke, itu bisa ya dibuat Bisa, gabungan. dibuat. Tapi kalau dia nanti dia berbeda itu tidak boleh ya Bu Tidak ya. boleh. Oke, berarti syaratnya itu sepanjang namanya, NPWP dan alamat yang tertulis di faktur pajak yang sama itu kode transaksinya Kode transaksinya. sama ya. Iya, menarik sekali nih. Ini mungkin sama Bang Darman nih, ada lagi nih Bang. Iya. Apabila surat keterangan terdaftar Bang, Iya. ini statusnya cabang, diperlukan dalam penerbitan alamat kirim. Bagaimana jika file SKT itu tersebut tidak ada Bang, hilang? Apa ada solusinya nih Bang? Hal yang sama terjadi untuk SK pemusatan PPPN. Jika dokumen tersebut hilang, gimana ini Bang? Ada solusinya nggak ya Bang ya? Baik Bang, jadi jika SKT atau surat keterangan terdaftar tidak dapat ditemukan atau hilang, silakan melakukan permintaan cetak ulang Bang ke KPP atau ke KP2KP Bang. Iya. Yang di mana tempat terdaftarnya Bang. Sedangkan kalau terkait ke surat keputusan pemusatan PPN Bang, itu harus dimintakan salinannya ke Kanwil Bang. Oh. Jadi kalau SKT dia di KPP atau KP2KP, tapi kalau dia keputusan pemusatan PPN itu harus ke Kanwil Bang. Oh, mintanya. bisa ke Kanwil ya, nggak Iya. bisa ke KP yang bersangkutan. Iya, karena ini pemusatan dia Bu, jadi harus ke Kanwil. Iya, berarti menarik sekali nih. Berarti ini kawan-kawan pajak, ini per 03 tahun 2022 ini terkait faktur pajak ini menjadi sarana kita ya Bu ya melakukan pembuatan faktur pajak ini bagi mereka yang sudah dikukuhkan sebagai PKP. Sama pajak, ya. Ya, harapan kita nanti kita bisa berdiskusi selain di podcast ini, teman-teman pajak bisa hadir di helpdesk ya. Kalaupun ada permasalahan terkait faktur pajak, mungkin di Aplikasi ya di Bang. aplikasi kita ada yang mungkin ada error ya, ini tax invoice itu bisa nanti datang ke Helpdesk ya di Bang. helpdesk kita. Nanti ada ini tim penyuluh, kita akan bersedia membantu Bapak Ibu untuk Sama-sama belajar ya Bang. sama-sama belajar kita ya untuk menyelesaikan terkait kendala di dalam yang error. Kita coba nanti untuk supaya bisa nanti
approvalnya sukses. Harapan kita sahabat-sahabat pajak, teman-teman pajak bisa bertransaksi mengikuti aturan sebagaimana yang diatur di Per 03 tahun 2022. Di acara podcast ini juga kita mau mengajak ya. Ini lagi ada program PPS ya. Iya, tinggal beberapa hari lagi ya Bang ya. Ya, ini hari ini kesempatan ya Bang ya bagi para wajib pajak yang belum mengikuti PPS. Kami mengajak nih teman-teman pengusaha untuk ikuti PPS. Apa itu Bang? PPS Bang? Program pengungkapan sukarela. Ya, kami mengajak para pengusaha yang belum melaporkan hartanya seluruhnya di pelaporan SPT tahunan. Ini masih ada kesempatan untuk mengikuti program PPS Sampai akhir bulan ini ya Bang ya? Ya, Iya. karena ini adalah kesempatan kita dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan kita, yaitu dalam pelaporan harta. Bagi yang wajib pajak kita yang belum mengikuti program PPS, kami mengajak boleh hadir di ikuti program PPS. Kami hadir juga pojok-pojok pajak kami di Sun Plaza, ada juga di Mall Manhattan, di Carrefour maupun di KPP terdekat. Kami siap melayani Bapak Ibu untuk bisa mengikuti program PPS ini. Kami mengucapkan terima kasih buat Tunggu Bang, jangan lupa semua wajib pajak ya. tolong ikutin ya untuk IG KPP Madya Medan, selalu ikutin karena banyak nanti informasi-informasi yang disampaikan di IG kita. Nama IG-nya KPP Madya Medan ya, sahabat pajak semuanya. Iya, terima kasih. Jadi harapan kita nanti teman-teman pajak, sahabat pajak bisa melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kami mengucapkan apresiasi sebesar-besarnya bagi para kawan pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya. Jangan lupa ikuti PPS. Jatuh temponya paling lama tanggal 30 Juni 2022. Kami ucapkan terima kasih. Kami tutup acara podcast kita hari ini. Kami ucapkan terima kasih buat para wajib pajak. Mari kita sama-sama dukung pembangunan di negeri kita ini dengan membayar pajak, dengan melunasi kewajiban perpajakan kita dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Salam pajak, salam satu bahu dari kami. Pajak dari kita untuk kita. Pajak kuat, Indonesia maju.